tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada. Mereka itu cenderung mengikuti sesuatu hal yang mereka sukai saja. Mengandalkan ChatGPT itu susah untuk dihilangkan. Maksudnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celoteh Mahasiswa bersama saya Andi Mulya dan narasumber yang cantik. Ada kakak Rina dan kakak Alam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar bagaimana tantangan mahasiswa menghadapi zaman. Nah, kita sambut dia dengan satu pantun. Pisang hijau dimakan berduaan, cakep. pisang dimakan pakai gula aren. Cakep. Ini dia mahasiswa cantik dan rupawan, mahasiswa Unpati yang paling keren. Asik. Nah, untuk Kak Rina dan Kakak Alam, hari berganti, musim berubah, musim panas, musim hujan. Tentu berbagai hal, berbagai tantangan yang dihadapi, yang kita hadapi. Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada. Menurut tak, hal apa yang relevan yang harus kita lakukan dengan zaman yang ada? Dari Kakak Alam mungkin? Kalau untuk saya ya, sekarang kan zaman digital ya. Jadi orang-orang sekarang itu sudah sangat hafal dan paham bahwa digital itu kita harus mengikuti, karena sampai kapan kita sedikit saja keluar dari dunia digital, kita mungkin akan ketinggalan seperti update misalnya soft skill kita juga harus tingkatkan, karena yang zaman sekarang dibutuhkan adalah bukan hanya hard skill saja, soft skill seperti teknologi perangkat lunak ya, apalagi kita zaman mahasiswa butuh sekali untuk bisa menggunakan perangkat lunak. Oh, jadi kan tadi kita sebut apa tadi, hard skill dan soft skill di? Iya betul. Menurut Teh ini apa yang lebih utama, yang lebih penting, soft skill dulu atau hard skill? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya kedua skill ini dibutuhkan ya. Oh begitu? Iya, Iya. tanpa adanya hard skill dan soft skill mungkin akan kurang kali ya, kurang bekerja mungkin akan kurang. Begitu di? Oh iya. Untuk Kak Rina mungkin? Kalau saya sendiri tuh mungkin kita lebih memanfaatkan media sosial dengan cara yang positif. Nah, ini tuh bisa membantu kita agar soft skill kita itu dapat bekerja dengan baik. Iya. Media sosial di? Iya. Kita tadi bilang media sosial itu melakukan hal positif. Hal positif apa yang kita lakukan di media sosial? Nah, kalau kita lihat media sosial sekarang deh, tidak ada yang kuliah positif kayak Ya, tentunya kita harus memilah-milah dengan yang positif dan yang negatif. Yang positifnya itu mungkin kita bisa mengupload berbagai informasi-informasi yang positif. Terus yang negatifnya itu banyak sekali film-film yang tidak usah ditayangkan begitu. Oh, jadi kita yang Andi menyelesaikan saja toh? Iya. Kalau kita nonton yang positif-positif, munculnya juga yang positif-positif. Kalau yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang muncul juga pasti yang begitu. Iya. Begitu di? Iya. Mungkin tambahan juga, sekarang karena teknologi sudah canggih, seperti hoax itu sudah mulai menyebar dengan cepat. Jadi bagaimana kita menerapkan media sosial ini untuk menghentikanlah hoax yang ada gitu dari kita sendiri. Ketika kita mendapatkan berita hoax, nah sebisa mungkin hoax itu berhenti di kita, nggak usah disebarluaskan lagi. Oh, hoax tantangannya di media sosial. Iya betul. Tapi begini Kak Alam, memang tidak bisa juga disalahkan netizen, disalahkan masyarakat dengan hoax, karena kita lihat masyarakat apa yang viral, apa yang banyak orang sebar, itu yang dikeluarkan juga, itu yang disebar juga. Jadi menurut tak bagaimana pandangan tak dengan hal-hal yang seperti itu? Sebenarnya kalau kita bahas masalah itu kan kita tidak bisa mengajak orang lain ya, susah untuk istilahnya
mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi dimana kalau kita sudah dapatkan hal-hal yang seperti itu, bagusnya itu berhenti di kita saja gitu. Ya sebisa mungkin kita lah yang mengontrol diri sendiri atau orang-orang di sekitar kita gitu, yang bisa kita jangkau lah. Karena kalau untuk semua ya lumayan susah. Jadi ya mulai dari lingkup kecil saja. Oh, dari dari pribadi dulu, Di. Iya, Dari betul. pribadi, kesadaran diri dulu. Nah, itu istilah kita saring dulu sebelum sharing. Toh? Iya, Nah, saring sebelum menyebar, lihat baik-baik dulu, baca baik-baik, betul ini tidak berita kah? Hoax tidak ini, hoax atau bukan ini? Toh, begitu. Nah, kemudian ini Kakak Rina sama Kakak Alam. Nah, sekarang kan era digital, semua bisa kita akses. Sekarang ada ChatGPT, Iya. apalagi Gemini, Google, apalagi media sosial banyak banyak sekali. Banyak AI. Lagi yang terbaru lagi toh yang keluar itu. Nah, tentu membuat banyak generasi mahasiswa, khususnya mahasiswa ya, yang malas untuk belajar mencari literasi melalui buku kah atau belajar secara langsung melalui dosen atau guru atau seorang ustadz. Nah, menurut Kakak Rina atau Kakak Alam, bagaimana kita menghadapi ini hal-hal seperti ini? Dia tidak mau lagi bayar sama gurunya, tidak mau lagi bayar sama dosennya, tetapi apa dia bayar sama ChatGPT, sama apa lagi Gemini dan lain-lain. Oke, untuk Kakak Alam dulu mungkin. Mungkin kalau dari saya ya, kita kembali lagi ke mahasiswa atau siswa itu sendiri. Apa yang mereka kuasai dan apa yang mereka senangi. Karena banyak siswa-siswa, kita nggak usah bahas mahasiswa dulu ya, bahas siswa apalagi siswa. SMA. Mereka itu cenderung mengikuti sesuatu hal yang mereka sukai saja. Nah, jadi ketika misalkan dia suka matematika, kemudian pelajaran-pelajaran lain yang menuntut mereka untuk bisa juga, itu kan agak buat mereka stres ya. Apalagi sekarang di generasi Gen Z itu mereka tuh cenderung mengikuti semua apa yang pengen melakuin atau sesuatu yang memang benar-benar mereka ingin. Jadi tantangannya sebenarnya untuk kita itu bagaimana cara kita membuat sesuatu hal yang sekreatif mungkin agar mereka mau mengikuti dan sadar bahwa ternyata tidak selamanya ChatGPT ini itu bagus untuk saya. Ada kalanya buku ataupun hal-hal misalkan majalah atau apapun itu lebih berguna untuk saya gitu. Tapi ini yang adanya ChatGPT, Gemini dan lain-lain, menurut ini apakah cukup membantu bagi seorang mahasiswa? Sebenarnya lumayan membantu ya kalau kita tidak terus tergantung sama ChatGPT ini. Karena kalau misalkan kita terus apa-apa ChatGPT, ChatGemini itu malah menurunkan cara berpikir kita itu makin menurun karena kita sudah tergantungan yang instan. Karena memang banyak sekarang mahasiswa begitu. Dikasih tugas sama dosen mau cari yang chat instan. GPT, cari chat Gemini. Untuk Kak Rina, seperti apa? Kalau saya sendiri itu mungkin mengandalkan chat GPT itu susah untuk dihilangkan. Maksudnya karena kebanyakan mahasiswa atau siswa itu lebih mau yang cepat, yang gampang, dan tidak mau berpikir atau tidak mau lebih membaca buku. Lebih dia pentingkan itu yang langsung saja instan. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kan tahun 2024, tidak lama lagi memasuki tahun 2025. Tentu tahun 2025 ini nanti akan ada lagi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ya, betul. Menurut kita ini sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan dengan tantangan yang akan datang, khususnya di 2025 untuk Kak Alam? Kalau untuk saya pribadi ya, zaman di sekarang saja itu banyak sekali bisa dibilang tantangan ya. Jadi sepertinya yang harus kita bentengi dulu ini mental sih. Mental ya. Karena tanpa mental terus kita mau jalan batu aja kita lihat, kita merasa bahwa itu gunung gitu. Kalau tidak betul-betul tidak mempersiapkan mental kita sedari dini gitu, bahwa ada nih masa depan yang mungkin tantangannya tuh lebih besar dari yang sekarang. Jadi mental penting itu. Iya betul, mental. Dengan tantangan yang akan datang. Selain mental, mungkin ada Kak Rina tambahan? Mungkin kalau dari saya sendiri itu dari diri kita sendiri ya. Karena kalau bukan dari kita sendiri itu susah. Begitu, Di.
Tapi begini Kakak Rina sama Kakak Alam. Tentu kan setiap zaman ada tantangan yang kita hadapi, ada yang kita persiapkan. Seperti tadi itu mental. Dan menurut saya selain mental itu perlu memang upgrade ilmu, toh? Perbarui ilmu tak. Dan yang menurut saya sampai tahun 2045 generasi emas bonus Indonesia toh, itu masih relevan ilmu komunikasi, terutama public speaking itu penting menurut saya. Ya, betul. Untuk Kakak Rina sama Kakak Alam, public speaking dengan tantangan zaman yang ada itu pentingkah? Kalau Iya. untuk saya pribadi, ya betul, penting sekali untuk mempelajari yang namanya public speaking. Komunikasi itu betul-betul berpengaruh sekali untuk apalagi di lingkungan misalkan keluarga atau komunikasi dengan teman. Oke, kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana mahasiswa menghadapi tantangan akhir zaman. Sesi akhir mungkin ada closing statement dari Kakak Alam. Dari saya, setiap orang mempunyai waktu dan prosesnya masing-masing. Maka dari itu, upgrade skill yang kalian kuasai dan kalian minati untuk generasi yang akan datang. Kakak Rina. Kalau untuk saya, buat mahasiswa jangan terlalu mengandalkan ChatGPT. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Ki. Sama-sama, terima kasih. Kembali lagi nanti di podcast selanjutnya. Sekian.